Jadi saya komposer. Terus? Memang bisa dibilang sebenarnya udah 1 dekade berkarya lah, tepat tahun lalu gitu. Nah yang awalnya lagu-lagu dewasa gitu, dan memang belum sampai hits ya? banget. Ini pop ya? Pop sebenarnya gitu, ini pop gitu. Dulu sempet nulis buat banyak kan jebolan TV, judul Iksan Idol juara satunya. Oke. Idol season berapa tuh? Ada single ciptaan saya, terus ada almarhum Carlos Sabah Kahitna, terus ada Mbak Tia Afi, kalau tahu Afi dulu zaman dulu. Ini masuk iya, lagu ciptaan saya, lagu ciptaan saya. Oh, lagunya. Jadi nulis lagu buat itu, cuman memang ya belum ada yang hits banget lah. Terakhir yang lagi naik tuh Barsena, judul Besar Hati dari ya udah hampir 2 juta streaming lah tiba-tiba gitu dulu. Terus nggak tiba-tiba itu sih. Tiba-tiba karena itu lagunya udah 2021, tapi baru 2025 yang tiba-tiba naik 6 juta lah. Berarti gitu. ada apa sih? Nggak ada kegiatan apa-apa, cuma kan mungkin Barsena juga lagi naik, terus mendadak lagi banyak yang cover lagu tersebut. Oke. Apa momentumnya? Mungkin Dari konten yang kamu. Nah, jadi 2024 akhir saya menang AMI, dapat piala AMI tanpa diduga gitu kan, dari label kecil. Dari segi penata musik lagu anak terbaik. Jadi itu tiba-tiba abis Covid iseng kamu rezeki sekali lagu ya? anak Bu, jadi banyak lagu anak, jadi ya alhamdulillah puji Tuhan dapat kliennya sekarang penyanyi anak kebanyakan, termasuk talent yang di manajemen saya juga lagu penyanyi anak akhirnya. Siapa yang AMI Award waktu itu sama kita di sini? Queen Salman, Mas Agun ya? Mas siapa? Agun ya? Igun. Mas Igun ya. Mas Igun gitu. Kenal beliau kan tim kreatifnya. Tim kreatifnya AMI kan. Dia kan yang bukan dia kurasi bukan sih? Kurasi di awal tapi bukan juri. Bukan juri kan, tapi kurasi di awal dan memasukkan. Sekarang lagu anak ada ya AMI Award ya? Dari dulu Sherina yang sering menang, Sherina. Oh, Sherina. Mulai dari Sherina. Gitu. Nah, terus. Nah, jadi kayak orang image-nya saya pencipta lagu anak. Padahal sebenarnya di 2015 sampai Covid 2020 ya, itu banyak penyanyi dewasa gitu. Jadi sebelumnya kamu ikut kompetisi seperti idol gitu juga ya sebelum? Bukan, yang ciptain lagu buat ciptakan saja. Jadi kamu bukan sebagai penyanyi. Saya orang balik layar, komposernya aja. Komposernya. Gitu. Jadi saya sarjana hukum yang jadi SH-nya jadi sarjana hiburan sekarang. SH, sarjana hukum jadi hiburan. Tapi hukumnya masih dipakai? Masih kepake, at least buat review kontrak. Kan pasti kepake kan. Oh iya, tapi dari segi komersial enggak ya? Hukum. Oh, saya sebenarnya kerja, saya ada notaris usaha. Kah, atau? Oh enggak, bukan notaris, bukan lawyer, tapi legal in-house. Jadi di satu perusahaan berkembang lah. Saya nggak mau bilang perusahaan kecil. Saya HR sama legalnya gitu, head legalnya. Gitu. Oke, jadi kepake lah ya. Kepake gitu. Meskipun kebanyakan ya kan bisa lebih hiburannya. Ya itu buat tabungan lah gitu. Semoga di musik rezekinya semakin besar. Jadi kamu lebih fokus kemana? Mau ke HR? Maunya ke musik, cuman kalau di kantor itu kan fixed income ya, at least ada monthly income lah. Masih belum berani untuk benar-benar independen ke SH hiburan? Belum sih Bu, karena ya nggak semudah itu gitu. Tapi ya kemarin AMI itu 2024 membuat saya kliennya jadi banyak kan? 2025 tuh lebih dari 10. Dulu kan mungkin klien setahun 3, 4. Itu lagu kayak record label yang minta atau company corporate atau kalau label baru kemarin 1 ya. Kebanyakan memang mereka kayak orang tua anak-anak yang pengen punya single gitu-gitu, kontak melalui Instagram, lalu ya penawaran dan lain-lain, deal, ya akhirnya saya produce, dan biasanya produce bahkan ada beberapa yang sampai video klip saya yang handle. Meskipun saya bukan videografer, jadi misalnya kayak minta ya udah ada rekanan lah bahasa kayak gitu. Pokoknya sampai kita jadi. Kita bisa nggak jadi rekanan? Kebalik nih Bu. Kita bisa nggak jadi rekanan? Bingung deh jawabnya. Ini kita kayak saling jualan gitu ya. Iya, seperti itu, garis besarnya seperti itu. Apalagi waktu pandemi, ya kan, yang tadinya pop sekarang tiba-tiba anak-anak, ya kan. Tapi orang tua kok bisa tahu kalau kamu bisa bikin lagu anak-anak? Karena saya kan rutin bikin lomba setiap tahun sekali. Bikin lomba apa? Kontes cover gitu. Kontes cover biasanya yang masuk final itu dikumpulin di Jakarta gitu. Nah, waktu di 2019 sebelum Covid berarti ya, di Desember itu finalnya saya memang sengaja cari anak-anak, meskipun anak-anak cuma 3 orang lah gitu masuk final. Ini sendiri
punya sendiri? Saya bikin event sendiri. Bikin event sendiri waktu itu. Ya waktu itu cukup invest lah di situ. Dan dari situ tiba-tiba kok anak-anak satu orang menang, saya bikin lagu, banyak yang suka lagu. Kayaknya lu cocok lagu anak-anak gitu. Akhirnya berangkat dari situ, mulailah ada klien, dan kedua ya saya juga fokus. Dilala pertama kali rilis itu di akhir tahun masuk nominasi AMI. Wah, kok kaget gitu. Terus dimasukkan. Iya, masuk nominasi AMI kan, masuk 5 besar lah gitu. Semuanya anaknya selebritis, anaknya Mbak Kade, ada Queen Salman, anaknya Mbak Mas Anak Ashanti. Iya, sudah. Anak selebritis semua. Cukup lah. Tiba-tiba ada satu muncul, itu penyanyi saya namanya orang Solo, Cinta. Ini siapa nih, label Aceh Music, lainnya Sony Music, Amora kan Sony Music. Makanya orang pada kaget, nih Arsa nih saya sopo iki gitu, kok anaknya siapa nih, Cinta ini gitu. Akhirnya baru orang mulai mengenal gitu, ada sosok saya di belakang itu. Tapi memang suaranya bagus, anak. Bagus. Suara anak-anak banget lah, anak-anaknya bagus. Kan dari Solo juga audisinya waktu itu. Kalau dari bisnisnya sendiri, misal lagu anak-anak ini kan katanya kan agak susah. Saat ini betul. Setidaknya lumayan di mall-mall sih sebenarnya lumayan Bu, value-nya lumayan. Kebetulan saya tuh kan brandingnya kalau bikin show atau apa suka pakai baju etnik. Iya. Nah tahun 2025 kayak di Kementerian Pertahanan diundang. Karena ada lagu terbaru saya judulnya Kerukunan Indonesia, grup penyanyi anak cowok 3. Karena judul lagunya Kerukunan Indonesia, jadi pas tuh di acara peluncuran dipakai buku. pemerintah gitu. Terus baru bikin acara dibantu sama bikin konser, ada yang bantu dari BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Baik lagi melihat dua hal, satu lagu, kedua branding penyanyi saya enggak selalu ya, tapi 80% tuh baju etnik. Mau batik, mau tenun, mau songket kadang gitu-gitu. Berarti ini kamu disupport oleh pemerintahan kah atau? Oh enggak. Maksudnya kalau saya kan setahun bergerilya sendiri atau? Bergerilya sendiri. Cuman kalau saya bikin event ya kayak kemarin bikinnya lumayan agak besar lah gitu di Usmar Ismail. Ada live orkestranya gitu. Nah, saya kan harus nyari sponsor dong. Nah, itu karena brandingan saya yang saya jual itu etniknya dan nasionalisnya lah. Karena lagunya, padahal lagu nasionalis cuma ada 2, tapi karena baru rilis dan tema besar konsernya konser Bimba 2025 Kerukunan Indonesia. Oh, bagus dong. Jadi menjual kerukunannya, jadi disupport sama itulah. Dan setiap tahun berubah-ubah itu topiknya? Enggak setiap tahun, ini 2 tahun mungkin ya. Oh, tiap 2 tahun sekali. Ada 2 tahun, ada yang setahun juga, ada yang 2 tahun. Tergantung sponsor ada apa enggak. Karena kan biayanya besar gitu. Tapi sama RRI pernah kerja sama juga? Ya sebagai media partner sih. Oh, sebagai media partner aja. Tapi enggak yang, kan RRI kan suka tempatnya kan banyak tuh. Tempat ininya. Iya, belum sih di sana. Kayak ballroomnya, kayak function ini belum ya? Oke. Jadi kalau ke kementerian-kementerian gitu udah bekerja sama dengan beberapa nggak, atau sama sekali kamu independen swasta yang mandiri? Kerjasama dalam arti itu aja Bu, kalau ada event saya minta sponsor. Kemarin Kementerian Kebudayaan dapat juga sponsor H-3 Bu, baru di kontak, seneng banget kan. Kita udah hampir cetak spanduk, tiba-tiba Mas kita mau bisa support nih gini-gini, alhamdulillah. Dan itu nggak ada koneksi Bu awalnya. Bener-bener gak ada koneksi. Setelah itu ketemu sama orangnya baru, Mas Dar kalau bisa izin ketemu sama, waktu itu mau ketemu sama Pak Fadlizon, cuman ditunda, akhirnya udah 2026 mungkin ntar insya Allah bisa. Oh iya, lumayan dong. Iya, atau gitu. Wamennya mungkin gak juga? Wamen iya gitu. Wamennya kan orang. Iya, saya punya nomornya juga sebenarnya karena temen SMA teman saya. Oh ya. Cuman kan udah Wamen gak enak kan Japri gitu, jadi ya proses pelan-pelan gitu. Lumayan sih Bu, dapat banyak. Kemarin sempat ke Malaysia 2 tahun lalu. Memang di acara KJRI ya, jadi tetap orang Indonesia yang nonton, tapi 3.000 orang yang nonton kan. Udah besar. Dan boleh nyanyiin lagu kami yang istilahnya belum viral lah kalau orang bilang sekarang gitu. Kan kadang-kadang kalau event gitu harus nyanyiin lagu yang udah terkenal dulu. Kita masih boleh minimal 2 lagu karya kami itu dinyanyiin di situ. Orang nggak tahu, cuman kan bagaimana kita bisa menghibur. Iya betul. Dan kualitasnya ditonjolkan. Interaksi sama mereka ya, engagementnya ada. Orang mengenal kamu dari mana ya? Satu jujur koneksi kita, tapi kedua memang koneksi gila-gilaan. Saya nggak kenal sama konsulat jenderalnya, nggak kenal, tapi teman saya kenal sama dia misalnya. Ya saya chat aja. Ya memang keberanian untuk confidence untuk asal sopan ya, misalnya Ibu maaf, ini istrinya dari konjennya saya chat itu Bu izin saya dikenal dari ini kita boleh langsung hubungi Ibu, saya punya talent boleh perform di acara Ibu gitu. Sudah minta berapa kamar segala macam ini ya udah. Dan dia fasilitasi semuanya Bu. Semua sampai diterbangkan. Oh iya dong. Iya. Justru buat saya value di situ karena sekarang orang maaf ya punya uang
mau lomba di luar negeri aja kesannya keren, padahal sebenarnya tuh asal punya uang gitu kan. Nah saya nggak mau itu gitu. Kalaupun misalnya nggak dibayar pun kita harus lihat value-nya gitu. Jangan sampai kita keluar duit. Gitu. Jadi mesti sama lah value dengan value. Betul. Ya kan kita mengisi tapi kita ada value, misalnya brandingannya dia yang di belakangnya tinggi seperti itu. Dan tiket kan sebenarnya Johor Bahru nggak terlalu mahal. Malah Banjarmasin, saya pernah ke Banjarmasin dapat job, alhamdulillah talent saya itu dibayarnya, saya jujur ke ibu, dibayarnya cuma 1 juta, tapi bilang tante, ibunya penyanyi, kita dapat bertiga ke sana, saya manajer sama ibu, 3 tiket pesawat, hotel 2 malam, ya kan makanan semua difasilitasi, total di atas 10 juta. Jadi kita hitungnya tuh jangan 1 jutanya, 1 juta cash fresh money-nya, tapi total 10 juta lebih loh. Jadi, nah ini kan sesuatu yang bisa orang lain juga tangkap. Betul. Gitu. Jadi tidak melihat amount-nya yang kita lihat ini cash-nya cuma 1 juta, gitu. Tapi dilihat dari fasilitas awal sampai akhir, itu betul. Saya setuju banget kayak gitu. Dan mahal. Saya belum pernah ke Pulau Kalimantan. Akhirnya ke sana gratis tuh kan kayak rezeki. Iya, sebenarnya nggak gratis sih kan. Gratis kan karena difasilitasi semua, saya nggak keluar duit apa-apa kan. Oh iya, gratis dari kita yang tidak mengeluarkan biaya. Gitu kan, saya belum pernah ke Kalimantan istilahnya gitu. Kalau ada rezeki bisa orang lebih ke Bali atau kemana kan, terus dilalah dapet. Tapi bagaimana kamu, maksudnya ya deh gue ambil aja deh dulu gitu loh. Kalau Banjarmasin? Dimanapun ada offering yang seperti itu. Saya ambil karena saya nggak keluar duit apa-apa gitu. Kalau di Jakarta, alhamdulillah udah Karawang juga pernah perform tuh, ya udah lumayan lah buat istilahnya udah ada pemasukan lah buat kami lah gitu. At least untuk produksi balik modal dulu lah, mikirnya kan gitu. Kalau awal dulu saya rugi kan kalau produksi. Pasti keluar dulu ya. Dulu. Kan investasi. Nah sekarang sudah ada nama investasi untuk orang tahu nama kita, kemudian dicarikan walaupun baru 1-2, tapi kan sekarang lama-lama udah sampai ke Malaysia segala kan udah lumayan. Alhamdulillah. Padahal kalau dari segi kamu punya spesialis gitu ya, hukum itu lebih banyak duitnya loh. Oh, lawyer apalagi Bu, corporate lawyer terutama, gitu. Tapi balik lagi kan tiap orang beda-beda ya definisi sukses. Definisi sukses baik tiap anak maupun tiap orang tua. Hatinya nggak di situ ya hatinya. Iya. Gitu. Tapi waktu awal ambil hukum itu karena suruhan orang tua sih ya? Enggak juga. Itu agak panjang ceritanya gitu, agak panjang. Karena saya waktu itu SMA kan, zaman dulu kan cuma ada 2 jalur, SPMB yang UMPTN ya, kalau zaman ibu mungkin ya UMPTN sama PMDK. Kalau sekarang tuh jalur banyak banget. PMDK itu tiap sekolah cuma ya sekolah-sekolah tertentu dapat jatah gitu. Waktu itu saya masuk psikologi boleh mau apa, tapi tiba-tiba teman saya psikolog. Nah saya kan di lab school Jakarta, di lab school itu cuma boleh 1 nih perwakilan lab school, hukum 1, psikologi 1. Akhirnya saya ngalah udah, yang nggak ada di SMA apa ya gitu, akuntansi kan ada di SMA, ekonomi ada, hukum tuh di SMA nggak ada loh, pelajaran hukum tuh nggak ada. Jadi saya ambil hukum, sesederhana itu. Jadi hanya karena temannya ambil psikolog dan udah nggak boleh lagi, berarti ambil yang kosong aja. Alhamdulillah saya keterima PMDK waktu itu kan se-Indonesia cuma 20 orang yang PMDK hukum gitu. Jadi keterima di hukum UI 20 orang, akhirnya ya udah karena saya tuh suka semua pelajaran Bu gitu. Jadi saya emang dulu akademis banget. Jadi awalnya kenapa musik itu berhenti di SMP, karena SMA saya fokus ke akademis. Dulu yang penting tuh sosok yang penting UI deh, padahal ya hatinya di musik. Cuman kan yang penting menyenangkan orang tua aja gitu. Tapi bagus juga menyenangkan orang tua aja tanda kutip ya. Tapi bagus juga ya. Bagusnya gini, sebagai anak kan ngikutin kemauan orang tua kayaknya teladan sekali ya. Jadi orang tua nggak pernah maksa saya sebenarnya untuk belajar karena bapak saya kan kerja di luar. Ibu saya orang seni, orang budaya gitu loh. Tanda kutip nyentrik. Jadi kalau rapot lu terserah, yang penting jangan bandel, lebih ke arah situ. Yang penting budi pekerti banget orangnya ibu. Kalau kayak orang tua saya bilang gini, terserah aja tapi yang penting naik kelas. Oh, naik kelas ya. Jadi nggak usah juara. Kalau ibu saya nggak gitu, yang penting baik aja. Oh, kalau saya naik kelas. Pokoknya ini nggak mau tanya anak lain 6. Yang penting naik kelas gitu kan. Maksudnya supaya kalau itu kan naik kelas kan indikasinya 1 jangan bandel, pokoknya belajar, gitu. Tapi nggak usah ngoyo, terus nggak usah mami nggak maksa-maksa untuk jadi juara segala macam gitu, tapi ujung-ujungnya cuma 1, semuanya pasti 5 besar. Iya. Karena diberi kebebasan. Malah itu ya. Malah betul nggak sih ada rasa bahwa malah punya tantangan tersendiri untuk diri sendiri, karena nggak ada paksaan. Kalau ada paksaan kan kita denying tuh. Kita pasti bener juga ya. Bener nggak sih, kita kebales. Iya. Ngapain sih maksa-maksa gue nggak mau, padahal itu kesukaan kita bisa nggak maunya yang ini gitu kan. Ada rasa seperti itu nggak pada saat? Bisa jadi
nggak terlalu ini. Kalau dulu kan, sekarang kan open banget tuh. Kalau di sosmed kan, aduh gue kena mental nih gitu kan. Dulu kan nggak ada istilah-istilah kena mental, istilah-istilah gue nggak suka nih. Oh, ini orang tua gue gitu doang kan. Gitu. Tapi kan sekarang dengan keterbukaan sekarang kan orang lebih open, lebih banyak bisa interaksi. Kita lebih tertutup kali ya. Iya. Tapi kamu lebih muda sih dari saya. Lebih apa, maaf? Lebih muda. Oh, Jadi pasti levelnya berbeda. Kalau zamannya kita tuh, zamannya saya mungkin lebih diam. Tidak bisa berinteraksi. Kalau orang tuh udah bicara, berarti kan titah. Bener nggak? Yeah. Mungkin di levelnya di zamannya kamu udah bisa bukan begitu pak, gitu, bukan gitu. Mungkin udah bisa berkomunikasi seperti itu nggak? Ya kan? Kalau anak sekarang, udah. Oh, sekarang beda banget sih. Kan saya belum berkeluarga, tapi ponakan saya udah ada 6. Jadi melihat adik saya ke anaknya, kakak saya ke anaknya itu beda masuk zaman dulu ya. Sama your era itu juga beda banget. Beda sih. Cuman karena bapak saya tuh kerja di luar negeri, jadi saya sama ibu saya yang nyantai. Jadi ibu saya tuh nggak pernah yang nyuruh belajar. Paling cuma ngingetin kadang-kadang gitu. Kebetulan memang saya anaknya emang agak bukan ambisius sih, emang suka belajar, suka baca-baca buku gitu saya. Jadi kayak hari Minggu pagi adik saya nonton Doraemon jam 8 pagi di RCTI, 3 cowok adik saya belajar gitu. Tapi belajar bukan terpaksa loh, kayak emang seneng aja. Dan saya sukanya sebenarnya eksak. Cuman karena satu dan lain hal lah, akhirnya saya nggak ngambil eksak waktu. Eksak dalam hal apa? Matematika fisika. Oh, beneran? Iya, saya tuh suka banget matematika fisika. Jadi kalau dulu suka lomba-lomba gitu. Emang anaknya tuh eksak, makanya pas kan kalau saya baru kelas 3 baru IPA atau IPS. Saya tuh jadi masuk kemana? Saya 2 hari di IPA pindah ke IPS. Dan saya pindah main, guru saya tuh kayak ngapain sih pindah gitu karena ya dulu ya ketika itu saya dianggap sangat pintar untuk eksak zaman dulu. Pokoknya saya kalau orang yang agak-agak cerdas itu pasti diarahkan ke IPA. Iya, karena saya juga IPA. Tapi memang itu justru membakar stigma itu bahwa ternyata ya ranking 1 di kelas 1 kelas 2 bisa masuk IPS juga. IPS bukan buangan karena memang sebenarnya lebih banyak yang saya pelajari di sosial sih Bu gitu. Jadi pas 2 hari itu saya udah di IPA pindah ke IPS. Ya ada beberapa cerita lah gitu. Cuman intinya saya bahkan ketika kelas 3 itu saya lomba di DKI kimia, ada olimpiade kimia. Saya pernah udah kelas 3 di IPS kan semester 1. Saya ikut lomba dari lab school yang masuk ke 20 besar cuma saya. Teman-teman saya IPS, tapi IPA malah gak ada yang masuk dari. Nah, kamu waktu masuk IPS itu pada saat semester berapa? Kelas berapa? Kan cuma kelas 3. Jam dulu kan kelas 3. Nah, kelas 3. Tapi kan? Saya udah keterima IPA di IPA 3. Jadi 3 IPA 3. Cuma saya 2 hari di sana pindah ke IPS. Saya request ke wakil kepala sekolah bidang akademik. Berarti kamu nggak ada pelajaran dasar sama sekali di IPA dong kan ya? Kelas 1 kelas 2 belajar kimia. Oh iya. Tapi pas 20 besar, ternyata pelajarannya udah pelajaran kelas 3. Ya otomatis saya kalah dong gitu. Cuman orang mikir, kok yang lolos malah lu gitu? Karena IPS sebenarnya gitu. Karena emang saya suka eksak gitu loh. Emang suka belajar anaknya zaman dulu ya, sekarang biasa aja. jadi ya itu dia. Tapi alhamdulillah belajar di hukum banyak koneksi Bu saya. Ya direktur sekarang banyak dari hukum UI, jadi saya kenal sama senior saya, kan manggilnya abang kalau di hukum UI. Jadi iya dia kan hukum. Iya, beliau baik sekali bantu-bantu gitu. Dulu sih dia kan progressive rock. 80-an ya? 80-an kan. Dia tahun berapa ya? Yang kita baru buka di sini dia recording tuh ada kali 10 band. Wow. Progressive rock dia wadahi semua gitu loh. Ya nggak tahu lah, saya nggak tahu itu bandnya memang alumni UI semua. Dia kan orangnya ini sekali dengan alumni-nya dia tuh. Iya nggak sih? Iya. Kalau salah kasih tahu ya. Proud banget tuh dengan dikit-dikit si kuning itu. Tea tuh kan sama ITB-nya kan, teman ITB-nya kan kayak gitu. ITB apa sih? Biru ya kalau nggak salah. Biru gitu. Jadi waktu itu dia recording di sini 10 band. Progressive rock semua, dan itu kan waktu itu tidak begitu orang belum begitu ini ya untuk progresif rock seperti apa gitu loh. Dia record semuanya. Hebat sih kalau saya bilang sih dia, dan sekarang kan konsisten. Nah, pertanyaannya dia kan bisa konsisten tuh hukum dan musiknya. Udah ada contoh. Musik dia bilang kalau sorry ya. Ini kan ya gue duitnya banyak. Yeah, sekarang betul. Dari ini kalau ini mah ya udahlah dapat duit oke, nggak gitu. Nah, ini pertanyaan sama beberapa orang nanya Bang Kardi, cuman ini lebih ke membandingkan ya faktanya dari termasuk teman-teman Bang Kardi dan senior hukum UI. Bedanya sama lu tuh produktifnya sekarang. Bang Kardi dulu zaman 30-an 20-an akhir ke 30
karyanya tuh nggak sebanyak lo, nggak sebanyak saya maksudnya. Jadi baru belakangan aktif lagi kan Bang Kadri baru belakangan lagi. Jadi dan Bang Kadri kan penyanyi, kalau saya kan orang balik layar, komposer, jadi jadi saya beda. Kalau saya sesibuk Bang Kadri, lawyer, pulang malam segala macam, saya bikin lagu kayaknya waktunya nggak ada deh gitu loh. Karena saya mau bikin lagu nggak mau buru-buru gitu loh Bu, yang penting ada pesanan seminggu jadi ya Mas Arsa. Saya nggak hasilnya nggak puas, karena kan saya ketika nggak puas sama lagu saya ngulang lagi. Kan ada orang yang penting dapat duit gitu mungkin ya gitu. Kalau saya nggak bisa. Ada tuh Wike Gur, dia bilang apa ya, kalau saya ini by order. Jadi dia nggak mau mikir. Jadi once ada order, bikin lagi dong lagunya mengenai ini, dia baru mikir. Iya. By order. Yes. Begitu juga atau mesti ada inspirasi ngeliat bulan gitu nggak? Nggak harus bulan ya. Maksudnya ngeliat bulan gitu. Bintang. You know, jadi beda sih. Tadi inspirasi itu kan mahal datangnya ya. Saya bisa bikin lagu dalam waktu 10 menit, bisa juga 1 bulan nggak jadi. Jadi saya menghargai mood, ya ilham dari, karena saya bilang penulis lagu tuh pencipta utamanya tetap sang pencipta ya. Jadi kayak mentransfer notasi dan liriknya itu melalui batin, melalui otak manusia gitu. Dan itu kadang-kadang sang pencipta itu mentransfernya kan kita juga nggak bisa tahu kapan. Itu nggak bisa minta juga ya. Nggak bisa minta juga. Ya Tuhan minta dong sekarang notasi terbaik gitu kan, nggak, belum tentu juga muncul di malam hari ini. Gitu. Jadi inspiring itu tiba itu datangnya pada saat apa? Beda-beda ya, tapi tetap yang nggak bisa diubah adalah kebanyakan lagu saya tercipta di malam hari. 90% malam hari. Siang pernah, cuma pagi juga pernah, tapi tetap nggak jauh dibandingkan 90% malam itu. Kan orang tua kamu kan juga seni. Ya ibu khususnya. Ibu seni apa? Juga suka nulis lagu, terus ya pemain piano gitu. Oh berarti ini dong. Tapi yang tidak sampai profesional banget lah, sampai ditekuni sedemikian rupa. Gitu. Tapi suka main di, maksudnya? Oh enggak. Bukan. Di rumah aja? Di rumah aja, cuma suka, dari waktu saya SD ibu yang ngajarin. Itu juga keyboard ya, jadi bukan piano yang technical kayak klasik, pakai partitur segala macam. Jadi lebih ke simple, kunci chord C seperti apa, kunci seperti apa. Tapi sekarang udah canggih dong sekarang? Pianonya biasa aja. Loh, jadi karena secara teknikal, karena orang yang les sama kan pasti beda. Tapi saya dengan PD bisa bilang bahwa kalau ada lagu baru, saya chordnya kemana saya bisa tahu tuh, pakai feeling gitu. Nah mungkin ada beberapa ya orang yang lebih jago dibanding saya main pianonya gitu. Tapi kalau ada lagu baru dia harus lihat kuncinya kemana partitur. Ya gitu. Bukan lihat partitur, dia harus Google, kan ada beberapa situs yang menyediakan kunci atau chord dari tiap-tiap lagu gitu. Jadi ternyata technicalnya jago belum tentu feelingnya untuk menebak chord itu. Tuh berarti jago. Kalau kamu bisa otodidak, itu nggak usah malu dengan orang yang belajar ya. Betul. Tapi tetap nggak bisa dipungkiri mainnya nggak akan bisa secanggih orang ngeles ibu, beda itu tetap. Dari kecil, karena tangannya yang apalagi les dari kecil bener-bener kerapian dan intensitasnya lebih oke, lebih cepet mainnya gitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Tapi setidak-tidaknya minimal ada. Ya basic sederhana membantu menulis lagu kalau bisa main musik buat saya. Saya itu kepikirannya, mungkin ibu kamu memang seni, kepikirannya tuh bahwa melukis kayak gitu-gitu, enggak ternyata ya. Ibu juga suka nyanyi, ya keluarga besar dari ibu memang suka bernyanyi gitu. Ada artis atau apa di? Penyanyi jazz, Tante Kemala Ayu ya, penyanyi jazz. Kamu apanya sama Tante Kemala Ayu? Ponakan. Jadi Kemala Ayu itu sepupunya ibu saya. Oh oke. Jadi orang tua masing-masing ya kakak adik ya berarti. Tapi kamu nggak ada jazz-jazzannya sama sekali ya? Nah justru saya 2022 ketemu sama penyanyi waktu itu masih SMA, namanya Naufal Fawaz. Dia basicnya jazz, jadi aktif di komunitas jazz Kemayoran dengan almarhum Om Beben. Nah dari situlah lagu saya tanda kutip dipush untuk bikin lagu yang nge-jazz, mengikuti karakter vokal Noval. Jadi ada beberapa lagu belakangan bossa nova, ada yang swing, itu menyesuaikan karakter si Naufal Fawaz sama Pinky Awahita, penyanyi anak yang agak-agak ada timbre jazzy-nya. Gitu. Justru saya belajar jazz karena talent saya punya bakat di jazz. Gitu. Padahal tantemu kan jazz banget. Iya. Nggak, jarang ketemu atau apa? Jarang sih gitu. Tapi ya kalau ada acara keluarga besar. Terakhir Desember akhir juga tante tampil di Kemang, saya hadir. Gitu. Udah lama sekali saya nggak ketemu. Salam loh. Iya. Udah salam. Udah lama banget. Jadi dulu di sini ada yang datang membawa anaknya mau di develop gitu ya.
terus ke arah-arah vokalnya itu kita minta si Tantemu oke. untuk ini vokalnya, jadi vokal coach ya. Vokal coach. Jadi karena dia kelihatan kayak kalau dulu kan nggak ketahuan dia mau jazz mau apa segala macam, tapi si Tante pinter kan. Ini coba diginiin, dia nggak melulu jazz tapi dia bisa tahu bahwa ini apa ya, kalau dangdut kan cengkok kan. Kalau jazz apa ngomongnya ya, saya nggak tahu. Iya, style, iya. Ya ininya lah ya, itu bisa dia tahu. Jadi ada certain period yang lumayan aktif di sini dengan si itu ya aku Tante Kemala. Sempit ya. Sempit sekali dunia ini. Gitu. Tapi kamu nggak mau ini ke jazz ya? Sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Dalam arti kayak Wanipiro gitu ya? bukan, kalau kayak talent saya ntar nemu talent baru atau kliennya memang jazz ya mau nggak mau kan saya harus menyesuaikan. Ketika dipercaya seseorang atau sebuah perusahaan untuk bikin lagu jazz pasti saya mau dong gitu. Jadi kamu memposisikan diri kamu itu apa aja, Palu Gada? Mau musik apa aja saya terima. Basicnya tetap pop, dibalut seperti apa, pop jazz atau apa tergantung dengan kebutuhan gitu. Oke. Tapi saya lucunya pernah bikin lagu tentang lagu religi Muslim berjudul Senandung Kebajikan gitu, dan itu masuk nominasi AMI. Lagunya benar-benar musiknya bossa nova. Itu yang nyanyi si Novel Fawaz sama Pinky Awita duet. Jadi ketika bikin lagu religi Coming Soon, orang penasaran lagu religi yang ya musiknya agak gambus gitu ya, Arab gitu. Ternyata musiknya bossa nova, kayak kaget gitu. Dan dipercaya masuk nominasi AMI, itu seneng banget penata musik. Kamu berapa kali masuk nominasi sih? 5 tahun berturut-turut. 2001, 2022, 2003, ya 2005 berturut-turut, tapi yang bawa piala di 2024. Yang menang, dan itu pun saya bersyukur banget karena dari label kecil, label berkembang ya bilangnya, nggak mau bilang kecil. Jangan kecil, nggak boleh. Label berkembang, dilalah dipercaya dapat. Dan ketika disebutkan saya benar-benar kaget Bu, karena ya nggak nyangka. Saya hadir ke sana dengan penampilan rapi, penampilan terkeren versi saya demi menghargai AMI-nya, tapi nggak akan kepikiran menang. Pas disebutkan menang tuh seriusan nih gitu, kita maju ke depan untuk, dan ada momen nggak ada bocor-bocoran tuh nggak kali ada sama sekali. dulu kan di setiap awarding karena ada bocoran, Iya. nggak ada sama sekali. Misalnya lu masuk 3 nih, siap-siap aja dengan nggak gitu. sama sekali, nggak ada, terus terang nggak. Jadi lucunya di tahun 2020 itu mulai perdana AMI Awards itu semua pemenang maju ke depan. Kalau dulu kan hanya beberapa kategori saja yang bisa memberikan speech. Jadi ketika menang langsung maju, ngomong apa ini gitu. Itu benar, karena nggak orang mungkin udah nyiapin ya, yang udah sering menang gitu ya, Raisa atau Jura Yunita udah sering menang, mereka udah tahu ngomong apa. Kalau saya kaget nanti itu ngomong apa ya? Ngomong apa coba? Cuma makasih kepada Tuhan. Bahkan saya lupa ngomong ke orang tua. Makasih kepada tim produksinya kan, kepada tim saya, kepada Pinky yang menyanyikan dengan sangat indah gitu. Tapi untuk orang tua malah lupa gitu, karena dredeg dan masih kaget gitu loh. Mukanya sih katanya enggak, muka lu nggak kaget, tapi maksudnya hatinya tuh deg-degan dong. Bangga juga kan? Bangga. Terus iyalah. Setelah itu nangis ke toilet. Maksudnya kok bisa menang AMI, karena di Indonesia AMI Awards adalah ajang paling bergengsi menurut saya gitu, yang semua musisi besar pun juga mengaku itu, dan memang sesenang itu pun ketika pertama kali dapat gitu. Apalagi saya gitu yang bisa dibilang musisi yang masih berkembang gitu kan, berproses bersama label Aceh Music, dipercaya oleh tim jurinya untuk bisa menang. Jadi tapi by the way, label musik itu label musik kamu atau label kamu ini apa as a partner atau kerja di situ? label sendiri, tapi jujur memang belum berbadan hukum.